بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang indah dan sanjungan yang sangat mulia, karena Allah telah berikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, dimudahkan kita dalam urusan agama dan urusan dunia kita. Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan yang dengannya kita banyak melakukan hal kebutuhan kita di dunia ini. Dan seorang muslim dan seorang mukmin yang sejati menjadikan kesehatan dan kesempatan tersebut sesuatu yang sangat berharga baginya. Dia pergunakan dalam amal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dijadikan hal-hal yang sifatnya mubah bernilai ibadah. Salawat dan salam kita junjung tinggi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena perjuangan beliau lah kita dapat merasakan nikmatnya keimanan dan Islam, dan nikmatnya kita belajar menimba ilmu yang kita sama-sama memahami tidak ada akhir dan batas dari belajar tersebut, sehingga setiap hari kita datang dan belajar. Dan kita membahas pada malam hari ini tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian merupakan sesuatu sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Semua yakin terhadap hal tersebut, baik orang muslim atau kafir meyakini akan adanya kematian. Kenapa? Karena mereka menyaksikan langsung tentang kejadian tersebut, menyaksikan orang sekitarnya, sehingga tanpa membaca dalil dia sudah meyakini adanya kematian. Namun seorang mukmin dan mukminah ketika memahami hal tersebut, dia mempunyai persiapan. Dia ada hal yang penting dia harus kedepankan untuk mempersiapkan diri terhadap kematian. Seorang penyair mengatakan, laqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha.
Aku yakin bahwasanya kematian tersebut pasti akan datang. Pasti akan menghampirinya dan tidak akan meleset dari tumpuan. Seperti seorang yang memanah, maka dia akan berakhir pada tumpuan yang kemana panah tersebut. Walaupun salah arah tapi akan sampai pada tempat yang dia akan di situ berakhir. Kematian adalah jika kita membahasnya, ada kitab khusus membahas tentang tersebut. Panjang lebar dibahas tentang kematian. Tentu kita akan menyinggung bagaimana Rasulullah SAW wafat dengan ringkas karena kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah menyinggung hal tersebut di sini. Karena kita masih membahas tentang pokok yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dari keluarga yang mulia, sebagaimana yang telah kita bacakan nasab beliau yang sangat mulia. Nasab beliau sampai ke Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Dan beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan kini beliau wafat dan kita membaca tentang hadis atau ayat tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita percaya bahwasanya beliau telah meninggal. Ternyata banyak dan ada kelompok-kelompok keyakinan-keyakinan dari umat Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad belum meninggal, masih hidup di alam kuburnya. Sehingga upaya yang mereka lakukan untuk menembus ke kuburan tersebut agar memastikan atau menyaksikan kehidupan Rasulullah dalam kuburnya. Akan tetapi Allah menjaga Nabi kita Muhammad. Tidak ada yang dapat sampai ke sana. Banyak kisah yang mungkin kita dengarkan. Mereka membuat terowongan dan lubang yang sangat sulit diketahui seseorang. Akan tetapi Allah menampakkan. Allah tidak inginkan hal tersebut. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah beliau mengatakan, "Wad dalilu ala mautih." Dan dalil wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla dalam surat Az-Zumar, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Innaka kaf dhamir anta, dhamir jar muttasil kaf, perpindahan dari dhamir anta. Anta kamu satu orang, maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka innaka, Allah mengatakan innaka, sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal, akan menjadi mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga semua akan meninggal. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian kelak di akhirat, di hari kiamat, di sisi Rabb kalian akan berkumpul kembali, akan berulang lagi pertikaian itu hari. Jadi permusuhan yang terjadi di dunia ini akan kembali pada jamaah. Seorang yang bertengkar dengan saudaranya, seorang yang berselisih dengan saudaranya, bahkan seorang yang ribut bertengkar dengan anak dan istrinya kembali terulang nanti di akhirat. Makanya dianjurkan dan banyak orang meminta ketika ada yang meninggal, maafkan ia, lunaskanlah hutangnya, berikanlah dia kelapangan di alam kuburnya, maafkan segala dosa-dosanya. Kalau tidak, maka akan kembali bertemu dengannya. Namun perjumpaan kali itu bukan seperti kali ini kita di dunia, lebih dahsyat lagi. Di dunia kita bertengkar, ribut, ada celah kita akan menghindar, berbohong, membawa bukti palsu atau saksi-saksi palsu, menanglah kita. Aman dari gangguan, aman dari ancaman dan penjara. Akan tetapi di akhirat tidak ada lagi syahid, tidak ada lagi persaksian yang dusta. Semua nampak.
Kalaupun mulut tidak bisa berbicara, kaki dan tangan akan mengabarkan si fulan, kenapa dia bunuh saya? Akan diadili di akhirat. Yang satu mengatakan, saya bunuh dia karena agar tegak kalimat Allah Azza wa Jalla di dunia. Sebenarnya dalam hadis disebutkan, Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau bunuh dia karena ingin hartanya, karena Anda ingin dunia darinya. Terbongkar semua. Ternyata masih ada juga orang-orang yang bohong dan dusta di akhirat ketika bertemu dengan orang yang dia berseteru di dunia. Akan tapi tidak bisa disembunyikan. Allah tahu. Allah bantah di akhirat. Luar biasa. Makanya anjuran kita di dunia ini adalah terjadi sesuatu yang mungkin tidak nyaman dan sesuatu ujian terjadi terhadap kita. Dan mesti karena kita hidup entah dengan saudara kita, entah dengan tetangga, bahkan anak dan orang tuanya terjadi. Maka sifat yang sangat tinggi dan mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah memaafkan. Memaafkan ini adalah sifat yang mulia para jamaah. Mungkin orang mengira dia telah menzalimi saya, telah mengambil semua harta saya dan seterusnya, saya maafkan. Mungkin kita berpikir demikian sulit. Karena mungkin seperti hatinya seperti kaca yang tidak bisa lagi diperbaiki. Maka bertemu dia di akhirat. Namun kalau seorang memilih apakah dia lebih memilih berjumpa dengan seseorang yang dia berseteru di dunia atau tidak, atau dimaafkan saja, mana lebih utama? Tentu lebih utama adalah memaafkan. Memaafkan dan melupakan. Dan ini sifat yang sangat berat para jamaah, para ikhwani rahimakumullah, berat sekali. Jarang ada yang bisa melakukan hal tersebut. Sulit. Makanya beberapa hamba Allah yang sangat kuat keimanannya yang bisa lakukan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pantaslah dia dijamin surga Allah Azza wa Jalla. Dia banyak mungkin membencinya, akan tapi dia mempunyai sifat as-safah. Bahasa Arabnya memaafkan itu afa ya'fu afwan. Kita maafkan. Ada tingkatan bahasa Arab yang tinggi sekali maknanya, memaafkan, melupakan seperti tidak ada terjadi apapun. As-safah namanya. As-safhu. Maka ini mulia sekali akhlak tersebut dan jarang ada yang melakukannya. Abu Bakar ketika ada seorang yang beliau berikan nafkah setiap harinya, anggap saja istilahnya anak angkat atau pembantu, yang Abu Bakar selalu berikan dia biaya hidupnya, memenuhi kebutuhannya. Ketika terjadi fitnah Ibunda Aisyah dituduh berzina, ikut campur orang tersebut. Kalau orang katakan tidak terima kasih orang tersebut, sudah diberikan oleh majikannya apa yang dibutuhkannya, kehidupannya, kenapa ikut campur dalam fitnah tersebut? Yang difitnahnya adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Maka satu hari Abu Bakar ingin memutuskan biaya dan nafkah yang diberikan oleh Abu Bakar kepada orang tersebut. Karena saking sakit hatinya Abu Bakar, putri mulianya difitnah. Tapi diberikan beliau mendapatkan sebuah nasihat yang mulia, bahwasanya Abu Bakar adalah orang-orang yang mulia, siddiq, mempunyai sifat mulia yang sangat tinggi. Maka dimaafkan, dilanjutkan lagi nafkah tersebut. Jarang orang seperti itu. Para ulama pun juga jarang seperti itu. Di antara para ulama yang mendapatkan akhlak tersebut jarang sekali. Yang mendapatkannya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Mungkin pernah mendengar atau membaca kisah beliau, bagus membaca kisah khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, beliau ulama yang besar hatinya, luas.
semua orang-orang yang menzalimi beliau, dia dengan mudah mengatakan ana a'fu anhu, saya maafkan dia. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diusir, dipenjara, dimusuhi. Akan tetapi dia mengatakan saya maafkan dia. Demikian. Dan kita karena lemah iman kita para jamaah, sampai kapanpun kita ingat orang tersebut, orang yang kita pernah berseteru dengannya. Ingat. Dan tidak mau kita ingin baikan dengannya. Inilah kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memaafkan orang-orang yang menzalimi dia, bahkan musuh-musuh dia. Memaafkan. Satu hari ada seorang ulama ahlul bidah meninggal dunia, sedangkan orang tersebut orang yang paling keras dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi meninggal duluan. Apa yang diperbuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Datang kepada keluarga orang yang tersebut yang dikatakan musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diberikan apa yang dibutuhkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga keluarga tersebut heran, padahal keluarga yang meninggal tersebut merupakan musuh besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tapi beliau mengatakan, anggap saya sebagai orang tua kalian. Dimaafkan apa yang terjadi. Berapa kali beliau masuk ke penjara, akan tapi beliau memaafkan. Rahimallahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah. Jadi ayat ini luar biasa mendalam pembahasannya sejatinya, di mana kita diberikan peringatan kita akan kembali lagi bertengkar dan juga ribut di akhirat dengan saudara kita. Maka bahagialah orang-orang yang diberikan akhlak yang mulia, rasa pemaaf, dan diberikan rasa hati yang luas, karena pahala yang besar yang Allah siapkan bagi mereka yang mempunyai hati tersebut. Pernahkah kita dengar sebuah hadis seorang miskin yang dermawan? Miskin tapi dermawan. Biasanya dermawan orang yang kaya. Akan tapi dikenal dengan sang fakir yang dermawan. Satu hari ketika ada panggilan jihad, orang kaya datang membawa hartanya, senjatanya, kekayaannya untuk berjihad fisabilillah. Namun kali ini Rasulullah menerima para sahabat yang hanya punya harta, yang punya kuda dan seterusnya. Adapun yang tidak bisa, tidak memberikan apapun dari peperangan, maka tidak boleh ikut dalam peperangan ini. Maka beliau sedih. Namun infak dan sedekah yang beliau berikan pada malam itu adalah dapat menggetarkan arsy. Para mujahidin yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya, tidak ada kabar bahwasanya menggerakkan arsy Allah. Akan tetapi satu orang miskin yang berdoa di malam hari, dia mengatakan, ya Allah, sebagai amal solehku dan jihadku malam hari ini atau infakku, aku maafkan semua orang yang telah membuat zalim kepada saya. Dia maafkan malam hari, dia berdoa. Dia maafkan semua orang yang berbuat zalim kepadaku. Apapun kezaliman, dimaafkan malam itu. Pagi harinya keluar salat, maka Nabi bertanya, siapa di malam yang punya infak yang Allah terima infaknya menggerakkan arsy Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang merasa, apalagi dia yang miskin. Kiranya mungkin orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya, tetapi Rasulullah mengenal ada seorang yang sangat kecewa tidak bisa ikut jihad dikarenakan miskinnya ia. Akan tetapi dia berinfak dengan rasa hati yang luas, memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Allah terima sedekahnya. Menunjukkan bahwasanya sifat akhlak memaafkan luar biasa besar sekali. Makanya Islam sangat menganjurkan. Dikarenakan juga kalau didiamkan akan berhadapan di akhirat, sehingga beban yang besar yang akan dibawa oleh orang yang berbuat zalim. Sehingga Allah berikan pahala besar bagi orang yang menghilangkan permusuhan dan kezaliman di akhirat. Allah balas dengan pahala besar bagi orang yang memaafkan. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Muhammad meninggal dunia dan mereka pun juga meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamah inda rabbikum takhtasimun. Dan kalian kelak di akhirat
di sisi Rabb kalian kembali bertengkar. Rasulullah banyak bermusuhan dengan orang-orang kafir. Maknanya adalah orang kafir memusuhi Nabi kita Muhammad, berseteru tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau berdakwah diusir, permusuhan yang sangat luar biasa besar, maka mereka akan kembali di akhirat. Dan makna ayat ini umum kepada kita juga semua yang berselisih paham dan juga membantah, saling membantah dan juga bertengkar di dunia akan kembali di akhirat. Maka hendaknya kita mengambil kebenaran di semua perdebatan, juga di semua pertikaian, pertengkaran, kita ambil yang benar. Jangan sampai kita membuat pemalsuan data, membuat atau membawa saksi-saksi dusta. Ikuti kebenaran ketika ada perselisihan atau ketika ada pertikaian. Bukan karena dia tetangga saya atau bukan karena dia anak keluarganya sehingga dibelanya, padahal dia salah. Maka di akhirat ingat akan kembali mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari ayat ini kita dapat pahami bahwasanya semua hamba Allah, semua yang mempunyai jiwa akan merasakan kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai jiwa akan merasakan kematian. Termasuk Nabi kita Muhammad, tanpa terkecuali, dan para nabi dan para rasul meninggal dunia. Kenapa Nabi kita Muhammad meninggal dunia? Karena dia hamba, manusia biasa. Sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka hamba semua meninggal dunia. Hal ini perlu kita pahami dan juga pelajari, dikarenakan banyak orang-orang yang menganggap Nabi kita Muhammad hidup di sana, di alam kuburnya. Naam, hidup. Para nabi hidup, akan tapi ini hidup barzakhiyah, bukan hidup seperti alam dunia seperti ini. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, seorang hamba juga. Qad khalat min qablihi rusul, telah meninggal juga para rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad sebagai rasul akan meninggal juga. Afa imma ta'au kutila. Apakah Nabi kita Muhammad jika dia meninggal atau jika dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik arah, yang tadinya kalian Islam berbalik arah menjadi murtad. Wa man yanqalibu ala aqibaih, maka barang siapa yang berbalik arah, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak dapat mencelakakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Nabi Muhammad meninggal, maka jangan sampai kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian, murtad. Yang seharusnya kalian berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar Nabi Muhammad meninggal, mereka berbalik arah menjadi murtad. Dan terjadi hal tersebut, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah singgung, apakah dengan meninggalnya Nabi Muhammad kalian kembali lagi kufur? Allah singgung, karena terjadi hal tersebut. Ketika Nabi Muhammad meninggal, banyak kaum muslimin ketika itu murtad. Makanya khilafah Abu Bakar sibuk dengan peperangan, sibuk membunuh orang-orang yang murtad, bahkan membunuh, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sehingga nama Abu Bakar dalam riwayat hadis sedikit, yang banyak siapa? Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Masyhur Abu Hurairah adalah nomor satu pada sahabat yang paling banyak hadisnya, karena Abu Hurairah tinggal di mana? Di masjid, bermulazamah ma'a Rasulullah, selalu bermulazamah bersama Rasulullah. Maka pantaslah ia lebih banyak mendapatkan ilmu, sehingga Allah membela agama ini juga dengan Abu Hurairah. Banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan.
Jadi kunci ilmu agar kita mendapatkan lebih banyak lagi, kita selalu belajar, bermulazamah bersama para ulama dan para guru agar kita mendapatkan ilmu yang banyak. Termasuk kita mengaji para jamaah, tidak cukup sehari 1 jam, 2 jam. Tambah lagi waktu untuk belajar, membaca, bertanya dan seterusnya. Bahkan para ulama mengatakan jika kita infakkan semua umur kita untuk belajar, tidak akan bisa kita ambil semua ilmu agama Islam ini karena banyaknya. Namun barang siapa yang lebih banyak memberikan waktunya untuk belajar, maka dialah yang akan mendapatkan banyak ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabilah, para nabi tidak akan mewariskan harta dan dunia. Wa innama warasul ilma. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dialah yang telah mengambil banyak harta warisan Rasulullah. Maka yang belajar dan aktif belajar, mengaji, dialah yang akan mendapatkan warisan Rasulullah yang paling banyak. Ayat yang kita bacakan di atas surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini juga bantahan bagi orang yang menganggap Nabi kita Muhammad masih hidup dalam kuburannya. Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu taala mengatakan dalam tafsirnya tentang makna ayat, "Tsumma innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun." Beliau mengatakan, "Satantaqiluna min hadhihi ad-dar la mahalah." Kalian akan pasti pindah dari dunia ini. Wa satajtami'una 'inda Allah fid daril akhirah, dan kalian akan berkumpul di sana di akhirat. Wa takhtasimuna fima antum fihi fid dunya min at-tauhid wasyirk baina yadayillah. Dan kalian akan berkumpul dan berseteru di hadapan Allah Azza wa Jalla antara orang-orang muwahhidin dan ahlu syirik. Dan kita banyak dimusuhi dakwah tauhid, banyak dimusuhi oleh orang-orang yang tidak ingin akan tegaknya dakwah tauhid. Mereka memusuhi dakwah tauhid. Di akhirat mereka akan kumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka melarang, mencegah dakwah tauhid? Dan ketika kita ribut bersama mereka karena melakukan kesyirikan, akan kembali di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi jadilah kita hamba Allah yang ribut dengan saudaranya, akan tapi mempertahankan kebenaran, mempertahankan tauhid, sehingga orang-orang yang berbuat syirik maka akan mendapatkan Allah di sisinya murka kepadanya. Fa yufassil bainakum, maka Allah akan adili mereka. Wa yuftah bil haqq wa huwal fattahul alim, dan Allah akan membela kebenaran. Siapapun yang benar maka akan dibela. Fayunjil mu'minin wal mukhlisin al muwahhidin, maka Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang muwahhid, ahlu tauhid. Ini pentingnya tauhid agar kita dibela oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Karena pertengkaran antara syirik dan tauhid sampai pada tingkat saling membunuh. Seperti zaman Nabi Muhammad SAW terjadi peperangan, mereka saling membunuh karena tauhid. Maka berbahagialah para sahabat dan umat Nabi Muhammad yang membela tauhid dan terbunuh di jalannya, berjihad membela tauhid. Dan celakalah orang-orang yang membela syirik, dan celakalah orang-orang yang berbuat syirik. Wa yu'adzibul kafirin al-jahidin al-musyrikin al-mukadzibin, dan Allah mengazab orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Syekh Ibnu Qasim mengatakan dalam hasyiahnya, innaka ya Muhammad satamut, ketika beliau menjelaskan yaitu ayat firman Allah Azza wa Jalla, innaka mayyitun wa innahum innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
engkau Muhammad akan meninggal sebagaimana mereka juga meninggal. Beliau mengatakan, innaka ya Muhammad satamut, engkau ya Muhammad akan meninggal. Wa qama Abu Bakar lama tufiya sallallahu alaihi wasallam yabki. Maka Abu Bakar berdiri ketika Rasulullah SAW meninggal, berdiri dan menangis. Wa qala, lalu Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi, dan demi bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku. Ini adalah gaya bahasa orang Arab jika mereka menginginkan suatu hal yang penting, menekankan pada perkara, mereka demikian bahasanya, bi abi anta wa ummi, atau wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, tangan Allah Azza wa Jalla. Bi abi anta wa ummi, abi bapak, anta engkau, dengan bapak aku engkau, wa ummi dan ibuku. Maksudnya bersumpah demi Allah Azza wa Jalla, ammal mauta allati kutibat alaik faqad mannaha. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, faqad muttaha, maka engkau telah meninggal. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, afa immatta aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Afa immata, apakah jika Nabi Muhammad meninggal atau beliau terbunuh, kalian kembali lagi ke agama kufur, ke agama syirik? Na'am huwa wahyu sallallahu alaihi wasallam fi qabrih. Na'am huwa hayyun fi qabrih. Nabi Muhammad masih hidup di kuburnya. Hayatan barzakhiyah, akan tapi kehidupan barzakhiyah. Artinya tidak bisa dilihat sebagaimana kita melihat di dunia. A'la wa akmal min hayati syuhada'il madhkurah, kehidupan Rasulullah di akhirat atau di alam kubur yang alamnya barzakhiyah, alam barzakh, kehidupan yang sangat sempurna dan tinggi di atas kedudukan para syuhada yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran. Allah menggambarkan ruh para mujahidin dalam surat Ali Imran dengan firman Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di perang dan di medan peperangan amwata, meninggal, mayyit, tidak ada artinya. Bal ahya'un, akan tapi mereka hidup, inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberikan rezeki. Ini dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad masih hidup di alam kuburnya, hidup seperti kita hidup sekarang. Makanya mereka datang ke sana meminta, bahkan mungkin menyembahnya, bahkan dari jauh mereka meminta. Dan ini syirik, meminta kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Ayatnya ada bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan seperti Allah mengatakan seperti ini dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang syahid. Dan tentu Nabi kita Muhammad syahid. Dan orang-orang yang meninggal di medan peperangan ahya, hidup. Akan tapi hidup al-barzakhiyah yang kita sampaikan tadi. Dan Nabi kita Muhammad memiliki kehidupan yang sangat tinggi dan sempurna di atas kehidupan orang-orang yang mati syahid di jalan medan peperangan. Wa ammal hayatul juthmaniyah fala raib annahu mat. Adapun kehidupan jasmani, kehidupan ruh atau kehidupan badan seperti kita ini sekarang, maka tidak diragukan lagi bahwasanya beliau sudah meninggal. Maka tidak boleh lagi kita datang ke kuburan beliau untuk meminta-minta. Sebagaimana para sahabat ketika mereka butuh kepada Rasulullah di waktu hidupnya, mereka datang ke Rasulullah meminta syafaat agar Allah menurunkan hujan. Bagaimana kisah seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ketika khutbah Jumat untuk Allah turunkan hujan kepada mereka. Allah turunkan. Sewaktu hidup dipersilahkan untuk datang meminta doa beliau dan bertabaruk dan meminta bantuan Rasulullah. Adapun setelah meninggal Rasulullah, maka tidak ada lagi permohonan seperti itu. Makanya para sahabat ketika Rasulullah meninggal, mereka datang ke paman beliau, siapa namanya? Hamzah.
Ya, Abbas ya. Mereka mengatakan, wahai Abbas, kami dulu ketika Rasulullah hidup, kami datang kepada beliau mendoakan kami agar kami diberikan sesuatu yang kami inginkan. Sekarang beliau meninggal, maka kami datang kepada pamannya Al-Abbas. Demikian para sahabat amalannya. Sekarang tidak. Orang sekarang tidak. Bahkan mereka ingin menyembahnya, meminta ke sana karena menganggap masih hidup. Makanya keyakinan ini bahaya. Keyakinan ini bahaya. Sehingga terkadang mereka meyakini hadirnya Rasulullah dalam maulid, hadirnya Rasulullah dalam selawatan. Coba ditanyakan, yang awalnya duduk terus zikir, lalu berdiri selawatan. Kenapa berdiri? Itu artinya mereka sedang menyambut Nabi hadir di hadapan kita, menyambutnya. Tapi kalaupun menyambut, seperti apa mereka menyambutnya? Ujungnya yang disalamin temannya, bukan Nabi yang salamin. Jadi disambut kedatangan Nabi, seperti apa cara disambutnya? Yang disambutnya yang keliling-keliling, salaman sama temannya. Berarti ini tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan barzah tersebut. Kalau seandainya ada jasad beliau datang, kita salami, kita cium tangannya, Masya Allah. Tidak ada apapun kelihatan, cahaya pun tidak ada, berdiri pula orang. Karena keyakinannya yang mengatakan Nabi Muhammad masih hidup. Makanya mereka senang mengadakan haul dan maulid karena beliau hadir di saat itu. Maka seorang mukmin meyakini harus kematian Nabi kita Muhammad sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Karena ayat telah berbicara dan juga banyak hadis. Dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, besar faedahnya dan juga sangat besar hantaman kepada para sahabat yang ada di saat itu. Lihatlah apa yang terjadi pada Umar. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika meninggal, maka di sana ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar duduk saja dan Umar berdiri dan mengatakan, wallahi ma mata Rasulullah. Abu Bakar berdiri dan mengatakan, demi Allah, Nabi Muhammad tidak meninggal. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, wa qala Umar, wallahi ma kana yaqa fi nafsi illa dzaka wal yab'athannahu Allahu falyaqta'anna aidi rijalin wa arjulihim. Maka Umar mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal. Lihat dahsyatnya sesuatu terjadi pada sahabat ketika Rasulullah meninggal. Umar mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal akan membunuhnya, memotong tangan dan kakinya. Faja'a Abu Bakar, maka Abu Bakar datang. Fakashafa an Rasulillah. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah dan menciumnya. Faqabbalahu wa qala, bi abi anta wa ummi tibta hayyan maitan. Maka engkau telah meninggal dan engkau baik sempurna, baik dalam keadaan hidup dan meninggal. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku berada di tangannya, la yuziqannakallahul mautatain abadan, engkau tidak akan merasakan kematian lagi setelah ini. Artinya Nabi Muhammad cukup merasakan satu kali kematian. Kenapa dikatakan engkau tidak akan merasakan kematian dua kali lagi? Yang dimaksud adalah sakitnya sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini sampai Nabi pun juga merasakan kesakitan yang terjadi pada sakaratul maut. Maka Nabi hanya merasakan sakit pada saat itu saja. Setelahnya Allah akan muliakan ia, Allah akan berikan nikmat padanya karena seorang Nabi. Maka Allah akan masukkan dia ke surga. Cukup kesakitan dan perihnya kematian tersebut, perpindahan dunia dan alam kubur itu saja. Kita belum tentu setelah merasakan sakaratul maut ada
alam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada lagi di akhirat apa? Neraka jahanam. Masih banyak lagi penderitaan yang kita akan alami ke depannya setelah sakaratul maut. Karena saking sakitnya sakaratul maut tersebut. Sampai Nabi pun juga merasakan hal tersebut. Di mana Rasulullah merasakan sakit dan panas badannya ketika dicabut ruhnya. Maka sahabat mengatakan, engkau tidak akan merasakan penderitaan yang sangat pedih lagi setelah ini, setelah kematian, sakaratul maut. Maka Abu Bakar mengatakan kepada semua manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah senantiasa hidup, tidak mati. Maka Abu Bakar membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sampai akhir. Maka ketika itu Umar mendengarkan ayat tersebut dibacakan oleh Abu Bakar, maka seakan-akan pertama kali beliau mendengarkan ayat tersebut dan beliau tersungkur jatuh mendengar ayat tersebut dan percaya akan meninggalnya Rasulullah SAW. Abu Bakar mengingkari hal tersebut bukan karena mengingkari kematian bagi Nabi, akan tapi rasa cinta yang sangat mendalam dan rasa tentram bersama sang Nabi itu yang beliau sesali dan yang beliau sakitkan. Bahwasanya hidup dengan orang saleh merupakan nikmat terbesar dan banyak menitipkan jiwa yang tenang. Dan ketika beliau sudah meninggal, maka akan terjadi huru-hara dan fitnah banyak. Itu yang beliau tangiskan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita selalu istiqamah di atas kebenaran agar kita dimudahkan dalam urusan kita dan terutama dalam sakaratul maut. InsyaAllah ini yang kita sampaikan pada kajian kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya tentang hari kebangkitan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.